Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu lagi untuk belajar tematik. Masih di tema 6 yaitu cita-citaku, subtema 2 hebatnya cita-citaku. Bagaimana keadaanmu hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Nah, kita masih belajar lagi dengan Pak Joko, masih di pelajaran tematik. Siapkan bukumu, tetap semangat, dan mari kita mulai belajar hari ini. Hari ini kita masuk ke pembelajaran 2, muatan SPDB dan IPA. Anak-anak, coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Profesi apa sajakah yang ditunjukkan melalui gambar-gambar berikut? Benar sekali, mereka adalah para pekerja seni. Ada pelukis, sutradara, penari, dan pesulap. Siapakah di antaramu yang ingin menjadi pekerja seni? Pekerja seni adalah orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang bekerja di berbagai bidang kesenian. Para penari, pelukis, animator, sutradara, dan pesulap merupakan contoh pekerja seni. Para pekerja seni ini bekerja untuk membuat orang lain merasa senang dan semakin menghargai keindahan di sekitarnya. Salah satu kesenian adalah seni tari. Seni tari merupakan salah satu bentuk seni yang hampir selalu ada di dalam kehidupan masyarakat tradisional. Negara Indonesia yang sangat kaya dengan keragaman seni budaya tentu memiliki jumlah seni tari yang tak terhingga jumlahnya. Akan tetapi, jumlah itu akan terus berkurang apabila masyarakat generasi yang baru tidak mengenalnya. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengetahui beberapa seni tari daerah Indonesia, seperti pada gambar-gambar berikut. Ini adalah tari pendet dari Bali. Ini adalah tari piring dari Sumatera Barat. Ini adalah tari remo dari Jawa Timur. Dan ini tari saman dari Aceh. Nah, menurut jenisnya, tari dikelompokkan menjadi dua, yaitu tari tradisional dan tari kreasi. Tari tradisional sendiri itu juga dibagi menjadi dua, yaitu tari tradisional rakyat dan tari klasik. Dan tari kreasi juga dibedakan menjadi dua, yaitu tari kreasi yang gerakannya tersusun dari nilai-nilai tradisi, dan yang kedua, tari kreasi yang gerakannya lepas dari nilai-nilai tradisi. Kamu bisa membaca lebih lanjut di LKS-mu halaman 46 ya. Selain tari, Indonesia juga banyak memiliki berbagai macam hewan dan tumbuhan yang sangat bermanfaat bagi kita. Nah, mari kita diskusikan manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Ayo kita baca buku paket halaman 79. Manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup tentu saja terdiri dari manusia, tumbuhan, hewan. Manusia sangat membutuhkan hewan dan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan dan tumbuhan dikelola manusia sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati. Keberadaannya akan terus-menerus ada sepanjang tidak terjadi peristiwa yang membuat mereka punah. Tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air bersih agar tidak terjadi erosi. Tumbuhan juga berfungsi sebagai pelindung tanah-tanah yang miring agar tidak mudah longsor. Tumbuhan juga bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan menjadi makanan dalam proses fotosintesis. Apakah manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya? Hewan berfungsi untuk menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara.
Ini contohnya cacing dan lain sebagainya ya anak-anak, bakteri dan lain sebagainya yang ada di tanah. Dalam masa rantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Nah, ini halaman berikutnya. Tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya hayati memiliki manfaat yang sangat banyak juga bagi kehidupan manusia, antara lain 1. Sebagai sumber bahan pangan. Jelas, nasi kita dari apa anak-anak? Dari padi. Juga kita kadang makan daging ayam, daging sapi, daging kambing, udang, ikan, dan lain sebagainya. Jadi, tumbuhan dan hewan bermanfaat sebagai sumber bahan pangan. Yang kedua adalah bahan sandang atau pakaian. Nah, kita bisa membuat kain itu dari bahan kapas. Kapas dipintal kemudian ditenun sehingga menjadi sebuah kain. Kapas itu dari bahan tanaman, betul sekali. Dan juga kita kadang membuat jaket dari kulit hewan seperti domba, sapi, dan lain sebagainya. Yang ketiga sebagai peralatan rumah tangga. Kita banyak membuat peralatan rumah tangga seperti spatula atau mungkin cobek dan lain sebagainya dari tanaman seperti dari kayu dan lain sebagainya. Dan yang terakhir sebagai produk kesehatan. Anak-anak tahu kan banyak tanaman yang bermanfaat bagi kesehatan seperti jamu-jamuan, yaitu seperti jahe, kencur, kunyit, kumis kucing, dan lain sebagainya. Itu sangat bermanfaat bagi kesehatan. Ada juga hewan yang sebagai obat seperti cacing bisa mengobati tipes. Dan masih banyak lagi contoh hewan. Kamu nanti bisa mencari contoh-contoh lain dengan banyak membaca. Dan sekarang tugasmu adalah buatlah tabel nama tumbuhan dan hewan yang beserta manfaatnya bagi kehidupan manusia yang ada di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah. Kamu bisa menyimaknya di halaman 82 buku paketmu. Selamat mengerjakan. Itu dulu yang Pak Joko sampaikan hari ini. Jangan lupa banyak membaca buku paket, buku LKS supaya kamu lebih paham dengan materi pelajaran hari ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.